Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tafakkur karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan sekarang pembahasan di bagian akhir dari kitab, yaitu qala hafizahullah bainal ibadati wa tafakkuri, antara ibadah dengan berfikir. Jadi Islam mengajarkan bahwa seorang itu harus seimbang antara beribadah dengan berfikir. Jangan melulu beribadah tanpa berfikir, dan jangan hanya berfikir tanpa beribadah. Jadi dua hal yang harus ada pada seorang muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu bata lailatan inda khalatih, beliau bermalam pada suatu malam di rumah bibinya yang kebetulan adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah Maimunah itu masih kecil, masih muda, dan beliau ingin belajar Islam. Ya, seperti kejadian ketika beliau mendengar Rasulullah bangun malam, kemudian sholat, kemudian beliau ikut sholat, berdiri di sebelah kiri. Nah, digeser sama Rasulullah untuk berdiri di sebelah kanan, belajar. Masih muda. Ibnu Abbas itu masih kecil ketika Rasulullah menjadi nabi. Makanya beliau ilmunya termasuk yang paling banyak di antara sahabat, ya, yang paling paham tentang Al-Qur'an dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kata beliau, hatta idan tasafal lail, sampai ketika pertengahan malam atau kurang sedikit atau setelahnya sedikit. Jadi sekitar pertengahan malam. Pertengahan malam bukan jam 12, ya. Sekitar jam 11 kurang. Ya, itu pertengahan malam, karena mulai dari maghrib sampai subuh itulah malam. Jadi ambil tengah-tengahnya. Kemudian istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun, fajalasa yamsahun naum, kemudian beliau duduk mengusap tidur dari wajahnya dengan tangannya. Jadi tidur masih ada di wajah, diusap, kucak-kucak dulu. Rasulullah pun begitu. Sama seperti kita manusia. Kadang-kadang bangun masih berat, masih ada kantuk di muka, diusap. Itu menghilangkan kantuk di muka. Kemudian tsumma qara'a al-ashrul khawatim min surati Ali Imran. Kemudian sambil duduk itu beliau membaca, setelah doa bangun tidur tentunya, ya, habis itu beliau membaca 10 penutup dari surat Ali Imran. Tsumma qama yusolli, kemudian beliau berdiri salat. Ini 10, bukan 10 persis, tepatnya 11, ya. Jadi dimulai dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu ayat yang Rasul pernah merenungkan ayat itu sampai lama, ya. Jadi tafakkur, memikirkan ayat Allah Ta'ala, dan ayat ini berisi tentang, memang berisi untuk bertafakkur. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, wa ala junubihim, bahkan sambil berbaring,
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Lihat, berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian hasil pemikirannya diantaranya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi mengambil ibrah, pelajaran apa? Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, batil. Ini memiliki hikmah yang besar. Makhlukmu ini memiliki hikmah yang besar. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungi kami dari adab neraka. Ini 2 ayat dari akhir Al-Baqarah ya, dan seterusnya dibaca sampai selesai Ali Imran sampai selesai Ali Imran. Jadi Nabi berfikir, bangun tidur berfikir dulu, tafakkur. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan. Wa malidz zalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana, wahai Rabb kami, maka ampunilah kami karena kami telah beriman. Ampunilah bagi kami dunubana, faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina. Jadi ampunilah dosa-dosa kami dan gugurkanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-Mu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji, tidak pernah ingkar janji. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka mengabulkan untuk mereka. Anila udi'u amala amilin, bahasanya aku tidak menyanyiakan amalan orang yang beramal, minkum di antara kalian, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun wanita, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru wa ukhriju, dan orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, wa udu, dan disakiti, fi sabili, di jalanku, wa qatalu, dan mereka berjihad, wa kutilu, kemudian terbunuh, la ukaffiranna anhum, benar-benar aku akan hapuskan dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin, dan benar-benar aku akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillahi, sebagai pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya sebaik-baik pahala. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, janganlah mengecohkanmu tingkah laku orang-orang kafir di negeri. Mata'un qalin, itu hanya kesenangan yang sementara. Jadi orang kafir itu tingkah lakunya itu kadang membuat kaum muslimin silau, iri. Orang kafir itu banyak yang memiliki kekayaan, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Kata Allah, jangan menipu kalian, nggak usah tertipu. Mata'un qalil, itu cuma kesenangan sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lakinil ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Rabb mereka, lahum jannatun, bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, sebagai sajian dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang baik. Wa inna min ahlil kitabi, sesungguhnya di antara ahli kitab, lama yu'minu billahi, benar-benar ada yang beriman pada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khasyi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak membeli dengan ayat-ayat Allah harga yang murah dari dunia. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka itu
bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, dan teruslah bersabar, warabitu, dan berjagalah. Ribat itu menjaga di perbatasan negeri Islam dari serangan kafir, dan ini tugas yang mulia yang dikatakan oleh Nabi tidak akan tersentuh api neraka mata yang digunakan untuk ribat, untuk berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warabitu, dan berjagalah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian sukses. Ini dibaca sambil duduk setelah bangun dari tidur. Kalau 2 ayat yang pertama tadi dibaca ketika orang terjaga dari tidur dan mau tidur lagi, tidak masalah. Jadi sekedar terjaga, baca 2 ayat dari ayat 190 dan 191. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika bangun tidur malam untuk kemudian setelah itu sholat malam. Tsumma qama yusolli, kemudian Rasulullah berdiri sholat. Jadi berpikir dulu. Ini ayat berpikir tentang perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk berpikir. Famaka ada yastaiqidu sallallahu alaihi wasallam, maka hampir-hampir Rasul tidak bangun min naumihi, dari tidurnya, illa, kecuali wa bada'a bitafakkur. Rasul memulai dengan berpikir. Bil ayatil lati amara bitafakkur, dengan ayat-ayat yang Allah perintahkan untuk berpikir. Fiha, pada ayat-ayat itu, wa tadabbaraha, dan mentadabburinya. Wa hiya akhiru ayati surati Ali Imran, dan dia adalah akhir ayat-ayat surat Ali Imran. Wa hadi hiya tariqah, dan inilah dia tariqah, metode, cara, jalan, allati yajibu an yasira 'alaihal muslim, yang wajib seorang muslim berjalan di atasnya. Fayajma'u baina tafakkuri wal ibadati, yaitu menggabung antara berfikir dengan ibadah. Fala yastaghriqu waqtahu fit tafakkuri biduni ibadah, maka jangan menghabiskan waktunya untuk berfikir tanpa ibadah. Wala yastaghriqu waqtahu fi ibadatin duna tafakkurin, dan sebaliknya jangan menghabiskan waktunya untuk ibadah tanpa berfikir. Bal yajma'u bainahuma, namun menggabung keduanya, ada berfikir, ada ibadah. Yaqul Ibnu Al-Arabi amma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Arabi menjelaskan apa yang dilakukan Rasulullah. Fanduru, kata beliau, lihatlah, rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, ila jam'ihi baina tafakkuri, kepada penggabungan beliau sallallahu alaihi wasallam antara berfikir fil makhluqati, terhadap makhluk-makhluk, tsumma iqbalihi ala salatihi, kemudian menghadapnya beliau kepada salat beliau, ba'dahu, setelah itu. Wa hadis sunnah, dan ini adalah as-sunnah, hiyallati yu'tamadu 'alaiha, dialah yang menjadi sandaran. Fa amma tariqatus sufiyah, adapun tariqah sufiyah, an yakuna asy-syaikh minhum yauman wa lailah wa syahran mufakkiran, yaitu ketika syekh di antara mereka sehari semalam sebulan berfikir. Jadi lama gitu mikir aja. La yaftur, tidak berhenti, tidak bosan atau tidak lemah, terus berfikir. Jadi tidak ibadah. Fatariqatun ba'idatun anis sawabi, maka ini adalah tariqah yang jauh dari kebenaran. Ghairu laikin bil bashari, tidak layak bagi manusia. Wala mustamirratin ala sunani, dan tidak berjalan di atas sunnah. Itu tariqah sufiyah, berfikir tanpa ibadah. Sebagian mereka beribadah tanpa berfikir. Itu yang lebih banyak ya, karena kebanyakan orang itu jahil. Kebanyakan orang itu hanya ngandelin badan tanpa menggunakan akal. Kebanyakan manusia. Fa'alal muslim, maka
kewajiban atas muslim an yajma'a baina tariqataini, untuk menggabung di antara dua thariqah ini. Wala ya'tani biwahidatin duna ukhra, tidak boleh memperhatikan salah satu tanpa yang lain. Lianna dzalika yusiluhu ila zalali, karena itu hanya mengantarkan dia kepada ketergelinciran, wa yuqi'uhu fil khatali, dan menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Kemudian halus salaf ma tafakkur, kondisi salaf bersama tafakkur. Ini bagian akhir dari kitab. Bagaimana dulu salaf bersama tafakkur? Mereka adalah ahli tafakkur ya. Inna 'alal muslim an yaqtadiya bi aslafihi as-shalihin. Kewajiban muslim adalah meneladani salaf-salafnya yang soleh. Dari sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ihim, tabi'ut tabi'in ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Waqad tanabbaha aslafuna, sungguh dulu salaf kita telah memperhatikan ila ahamiyati tafakkur, kepada urgensi tafakkur. Mereka mengetahui itu. Fada abu, maka mereka biasa alaihi, terhadapnya, mereka membiasakan untuk berfikir. Wa amilu bihi, mengamalkannya. Wa ja'aluhu juz'an asilan min hayatihim al-yaumiyah, dan menjadikan berfikir itu bagian pokok dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sering setiap hari kita berfikir. Tadi Rasul bangun tidur berfikir, dan di luar itu juga berfikir. Baru bangun tidur aja sudah berfikir. Seperti yang sudah kita baca ya di awal-awal kitab, bahwa sebagian salaf itu lebih menyukai membaca beberapa ayat tapi diulang-ulang sampai pagi daripada apa? Mengkhatamkan beberapa juz. Karena berfikir. Jadi meresapi ayat lebih disukai daripada memperbanyak khatam Quran tanpa tadabbur. Dari Muhammad bin Wasi rahimahullahu taala, ana rajulan min ahlil Basrah, ada seorang dari penduduk Basrah, raqiba ila Ummi Darda, mengendarai kendaraannya menuju kepada Ummi Darda. Ummu Dar. Ba'da wafati Abi Dar, setelah wafatnya Abu Dar. Jadi pengen belajar, pengen tahu. Yas'aluha an ibadati Abi Dar. Dia mau bertanya tentang ibadahnya Abu Dar. Fa'ataha faqala, dia pun mendatanginya dan dia berkata, "Ji'tuki litukhbirini an ibadati Abi Dzarrin radhiyallahu anhu." Aku datang kepadamu agar engkau mengkhabarkan kepadaku tentang ibadahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka istrinya berkata, qalat kana naharu ajma' khalian yatafakkaru. Beliau kadang satu siang penuh menyendiri berfikir. Jadi istrinya pun tahu, ngapain itu sendirian, kok bengong, kok melamun gitu. Berfikir bukan melamun. Kemudian dari Aun rahimahullahu taala, qala sa'alna Ummu Darda, kami bertanya kepada Ummu Darda. Tadi Ummu Dar ya, sekarang Ummu Darda. Kami berkata, makana afdalu ibadati Abi Darda, apa ibadah yang paling utama dari ibadahnya Abu Darda? Maka dia menjawab, at-tafakkur wal i'tibar, berfikir dan mengambil pelajaran. Coba istrinya aja tahu ibadah yang paling utama yang dimiliki Abu Darda itu apa? Berfikir dan mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Padahal Abu Darda ini dikenal sebagai salah satu di antara ahli ibadahnya sahabat. Beliau kalau sholat itu panjang, kalau baca Quran lama, kalau puasa itu sering setiap siangnya. Jadi dikenal sebagai ahli ibadah. Tapi ternyata ibadah yang paling afdal bukan ibadah itu, tapi apa? Berfikir. Nah itulah yang kadang orang itu nggak paham, tapi istrinya paham. Masya Allah, luar biasa. Ini Ummu Darda al-alimah ya, disebutkan dalam riwayat Ummu Darda yang paling berilmu, karena Ummu Darda ada beberapa, maksudnya istrinya Abu Darda itu ada beberapa. Ini Ummu Darda yang paling berilmu.
Wa hada Abdullah bin Mubarak. Inilah dia Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Yaqulu yauman, berkata pada suatu hari, li Sahl bin Adi, kepada Sahl bin Adi, wa ra'ahu sakitan mutafakkiran, dan melihat beliau diam berfikir. Jadi Ibnu Mubarak melihat Sahl bin Adi sedang diam. Nah, kalau orang diam itu berfikir biasanya. Maka beliau hanya bertanya, aina balagta, sampai mana kamu? Qala as-sirat, udah sampai sirat. Jadi mikirin akhirat, lihat. Jadi orang dulu pikniknya ke sana, kita pikniknya entah kemana. Sudah sampai mana? Sampai pasar. Jadi kalau ada orang bengong, coba, sampai mana kamu? Kaget ya. Sampai pantai ya. Sampai macam-macam. Jadi dunia yang dipikir rata-rata. Kalau orang dulu sampai sirat itu, udah mikirin berada di atas jahanam, insyaallah. Wa baka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ini juga yang jarang terjadi ya di kalangan mutaakhirin ya, orang-orang belakangan. Orang dulu tuh gampang sekali menangis. Kadang berkumpul dengan kawan banyak, beberapa orang nangis semua. Mudah sekali mereka begitu. Hati mereka masih lembut ya. Sekarang kalau ada tangisan-tangisan itu banyak yang dibuat-buat. Kalau mereka tangisan memang betul-betul tangisan alami, karena memang rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah kelima dinobatkan oleh para ulama. Walaupun sudah ke nomor sekian, tapi dianggap sebagai khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin, karena memang luar biasa cara memerintahnya, mirip dengan kakeknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menangis pada suatu hari baina ashabihi, di antara para sahabatnya. Jadi bukan menangis sendirian, makanya ketahuan ya, sampai kepada kita beritanya. Fasuila an dzalika faqala, maka beliau ditanya kenapa nangis, maka beliau menjawab, fakartu fid dunya, aku memikirkan dunia, waladatiha, dan kelezatannya, wasyahawatiha, dan syahwatnya, fa'tabartu minha biha, maka aku mengambil pelajaran darinya dengan berfikir itu. Ma takadu syahawatuha tangqadi, hampir-hampir syahwat dunia ini enggak habis. Hatta tukaddiroha, sampai mengotori dunia, wa mararatiha, dan membuatnya pahit. Wala in lam yakun fiha ibratun liman i'tabara, seandainya dunia itu tidak ada pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran, inna fiha mawa'id liman iddakara, sesungguhnya pada dunia itu ada nasihat bagi orang yang berfikir, mengingat. Iddakara itu idzakara sama mengingat, dan zikir itu identik dengan fikir. Orang yang rajin berzikir dia akan rajin berfikir. Jadi dia nangis gara-gara itu, mikirin dunia, nangis. Dunia ini bisa menjadi nasihat bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala jalisan fi majlisin. Sufyan Ats-Tsauri duduk di suatu majelis. Fantafa as-siraj, kemudian lampunya mati, habis minyak mungkin. Fa'ammat ad-dulmah al-hurfatah, maka kegelapan pun merata di ruangan itu. Ya jelas, nggak ada cahaya sama sekali, gelap. Falamma adau as-siraj, ketika mereka sudah menyalakan lampu lagi, wajadu Sufyan wa dumu'uhu tanhamir, mereka mendapati Sufyan sementara air matanya sudah meleleh min ainaihi, dari kedua matanya. Faqalu, mereka berkata, malaka, kenapa kamu? Qala tadakkartul qabr, aku ingat kuburan. Terbayang kuburannya, Masya Allah. Wakil Ali Ibrahim, dikatakan pada Ibrahim An-Nakhai, innaka tutilul fikrah, kamu panjang sekali berfikirnya. Faqala, kata beliau, al fikrah mukhul akal,
Berpikir itu intinya akal. Wa baina kana Abu Syuraih yamshi, ketika Abu Syuraih sedang berjalan rahimahullah, ijjalasa fatanaqa'a bikisaihi, tiba-tiba beliau duduk. Tadi berjalan kemudian tiba-tiba duduk, kemudian menutupi mukanya dengan jubahnya. Faja'ala yabki, dia pun mulai menangis. Dan dikatakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala tafakkartu fi dihabi umri, aku memikirkan hilangnya umurku, wakilatu amali, dan sedikitnya amalku, waqtirabu ajali, dan dekatnya ajalku, waqtirabi ajali. Tafakkartu fi dihabi umri, wakilati amali, waqtirabi ajali. Aku mikir umurku yang sudah pergi, tapi amalku masih sedikit dan ajalku sudah dekat. Nangis. Begitu indahnya ya kehidupan para salaf, yang mereka mudah sekali menangisi segala kekurangan yang ada. Dan tangisan-tangisan ini sebagai bentuk penyesalan, dan penyesalan itu tobat, dan tobat itu akan menghapuskan segala kekurangan. Bahkan Allah gantikan kesalahannya dengan hasanat. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka sebagian ulama menyebutkan, kalau kamu tidak bisa bersaing dengan ahli ibadah dalam ibadah mereka, maka bersainglah dengan ahli maksiat dalam penyesalan-penyesalan mereka. Jadi tidak masalah. Antum gak bisa bersaing ibadah banyak seperti ahli ibadah. Kalau gitu banyaklah berpikir. Pikirkan tentang kehidupanmu, umurmu yang sudah habis, kemudian amalmu sedikit, kemudian sebentar lagi mati. Mikir itu, insya Allah kita akan nangis, kita akan menyesal. Dan itu akan menjadi amal soleh. Bahkan itu amal soleh yang banyak diandalkan oleh para salaf. Ya, yang para salaf ibadahnya panjang, mereka pun mengandalkan ibadah berupa apa? Tafakkur, berpikir. Karena berpikir itu menghasilkan banyak kebaikan. Wa kana Daud At-Ta'i rahimahullahu taala fi lailatin muqammaratin, di suatu malam yang berbulan. Fatafakkara, beliau berpikir. Faqama, kemudian beliau berdiri. Famasya, kemudian berjalan ala sathi, di atas atap. Jadi jangan bayangkan atap di Arab itu kayak kita ya, genteng atau seng gitu. Atap di sana tanah. Rumah itu kotak kayak Ka'bah itu. Itulah rumah Ka'bah itu. Jadi bisa berjalan di atasnya. Bahkan dulu salaf ada yang Al-Mansur itu biasa kalau musim panas sholat malamnya itu di atas atap, karena panas sekali dalam rumah, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada listrik, maka untuk biar dingin di atas. Jadi kalau musim panas sholatnya di atas rumahnya, kalau musim dingin sholatnya di dalam rumahnya. Jadi begitu. Sampai ada tetangganya yang seorang gadis heran, tanya ke bapaknya, "Pak, itu kayu yang di situ kok udah nggak ada ya?" Jadi udah jadi jendela, di atas rumah tetangganya itu ada sebongkah kayu gitu. Kok kayunya udah nggak ada? Kata bapaknya, "Kurang ajar kamu. Itu Al-Mansur, sudah meninggal." Jadi tiap malam anaknya tuh nengok ada kayu di situ. Itu orang sholat, bukan kayu. Luar biasa. Jadi dikiranya kayu. Karena gelap ya, dulu nggak ada listrik, jadi semuanya serba gelap. Begitu ibadahnya orang dulu ya, luar biasa. Malam-malam itu adalah waktunya ibadah, waktunya munajat. Sekarang malam-malam adalah kelalaian. Sekarang malam-malam adalah hiburan. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang penat kerja siang, malamnya nyari hiburan. Itulah Batam dan lain-lain. Berbagai tempat. Siang nyari duit, malam ngabisin duit. Jadi hidup cuma begitu. Mau ngapain? Nggak jelas, nggak ada tujuan. Nggak nikah-nikah. Ya udah, puas dengan begitu. Sebagian orang begitu. Nggak punya tujuan hidupnya. Jadi hanya untuk memuas-muaskan nafsunya di dunia. Jadi beliau berpikir, kemudian berdiri, kemudian berjalan di atas atapnya. Wa huwa sakhisun, dan beliau
apa namanya, ini sakhisun ada dua kemungkinan makna. Sakhis itu bisa menatap tanpa berkedip, bisa juga berdiri tegak gitu. Wallahu alam yang mana. Jadi beliau berjalan, wahwa sakhisun, mungkin berdiri maksudnya, beliau berdiri. Hatta waqa'a fi dari jarin lahu, sampai dia tiba di rumah tetangganya. Maksudnya rumah di Arab itu bergandengan gitu. Jadi bisa berjalan di atap-atap rumah tetangga juga. Fawasaba sahibud dar, maka akhirnya pemilik rumah itu, tetangganya, melompat dari ranjangnya, minal firas, tahu ada orang di atas atap. Fa akhadha saif, dia pun ambil pedang, donan annahu lisun, dia kira pencuri. Dan dulu pencuri itu memang lewat atap. Ada beberapa kisah tentang pencurian ya. Seperti kisah orang yang mencuri terong, antum tahu tuh. Jadi caranya apa? Naik di atap. Bahkan dia dari masjid, naik dari masjid, kemudian jalan di atas atap, kemudian setiap rumah biasanya ada host, namanya host, tapi bukan bahasa Inggris ini. Host bahasa Arab itu apa namanya, ruangan yang tidak beratap, ya, biasanya untuk menjemur pakaian gitu. Nah di situ turun, bisa masuk ke rumah. Nah, ada orang kelaparan di masjid, kemudian lapar nyari makan, turun di suatu rumah, akhirnya datang masuk ke dapur, ada terong ya. Kemudian dia belum langsung makan, cari lagi ke ruang lain, ternyata ada seorang wanita. Jadi ini seorang wanita hidup sendiri, di situ ada terong. Dia bolak-balik antara wanita atau terong. Akhirnya dia gigit terong, tapi dia sadar barusan ketika di masjid habis dengerin kajian, udah digigit terongnya, tapi dia muntahkan lagi. Karena ada kajian bilang apa, ustadznya bilang, menyampaikan satu hadis, man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dia pun muntahkan terongnya. Dia pun tinggalkan wanita itu, mau diperkosa mungkin, udah tinggalkan, pergi, balik lagi ke masjid, nunggu subuh. Ya, itu kajian malam. Kemudian ketika subuh orang sholat, kemudian dia ikut sholat. Kemudian selesai sholat, ada datang orang yang seorang wanita yang kemudian lapor kepada sang imam, imam kami tadi malam kemasukan maling, kami butuh orang yang mau menikah denganku. Akhirnya sang imam nyari-nyari, siapa ini? Nggak ada kayaknya orang mau menikah. Lihat ada seorang pemuda di pojokan masjid, kayaknya kasihan banget. Sini, kamu udah menikah belum? Belum. Mau nggak menikah? Saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, udah kamu nikah sama ini. Akhirnya betul dinikahkan dengan wanita itu. Akhirnya dibawa pulang. Setelah nikah, akad saja langsung di situ, mungkin ada saksi situ. Kemudian apa? Begitu pulang masuk, ternyata rumah yang tadi malam dia masuki. Dan dia lihat terong digigit. Nangis dia. Kaget istrinya, kenapa engkau menangis? Karena ini terong aku yang gigit semalam. Jadi itu contoh ya, bagaimana orang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, kan Allah ganti dengan yang lebih baik. Coba diganti betul. Ini halal sekarang terongnya ya. Bukan cuma terongnya, yang punya terong juga halal. Luar biasa. Maka jangan melakukan yang haram ya. Karena kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu yakin, sekali dengar pengajian langsung yakin ya. Padahal lapar banget itu sudah darurat. Seandainya nyuri itu udah mungkin tidak dosa gitu, karena udah darurat. Tapi beliau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dari cerita ini bahwa rumah di sana itu ada lubang gitu, maksudnya mau cerita itu aja. Nah, ini juga begitu. Tetangganya ngelihat, dikiranya maling, maka dia bawa pedangnya. Kemudian falam maro'a Daud, ketika dia melihat ternyata Daud tetangganya gitu, bukan maling, roja'a, dia pun kembali, wa wada'a saif, dan meletakkan pedangnya di rumah. Habis itu dia datang lagi, wa akhadha biyadihi, dia pegang tangan Daud,
hatta raddahu ila darihi, sampai dia kembalikan ke rumahnya. Daud ini buta kalau tidak salah ya, saya lupanya, Daud At-Ta'i. Jadi sampai dia pegang tangannya kemudian dibalikin ke rumahnya. Iya, kemungkinan buta ini. Balikin ke rumahnya. Faqila li Daud, kemudian dikatakan kepada Daud, kenapa begitu gitu. Faqala madaraita aw masya'arta. Kamu enggak tahu? Kamu enggak merasa? Wallahu alam ini maksudnya apa? Beliau jawabannya cuma begitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu? Atau bukan ta ya Allah. Madara itu aku enggak tahu. Masya'artu aku tidak merasa. Jadi berpikir sambil berjalan, enggak ngerasa. Waqala Hatim, kemudian Hatim berkata, man marra bi fina'il kuburi, siapa yang melewati halaman kuburan, walam yatafakkar, dan tidak berfikir fi nafsihi pada dirinya, walam yad'u lahum, dan tidak berdoa untuk ahli kubur, faqad khana nafsahu wa khanahum, berarti dia telah mengkhianati dirinya dan mengkhianati mereka. Jadi begitu, kalau kita lewat kubur, doakan orang-orang yang dikubur itu. Ya, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal mu'minat. Minimal salam. Kemudian kita berpikir tentang diri kita. Saya sebentar lagi akan menyusul kalian. Makanya di situ doanya juga ada lafaz itu ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sungguh kami insyaallah akan mengikuti kalian. Walaupun sudah pasti tapi pakai kata apa? Insyaallah. Insyaallah akan ikut kalian. Padahal udah pasti. Ya enggak masalah. Ini namanya apa? Menyandarkan sesuatu kepada kehendak Allah. Ya, di antaranya tabarruk ya, mengharap berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahukia anna ba'dul ubadi, dikisahkan bahwa sebagian ahli ibadah akhadal qadah liyatawaddoa li sholatil lail, mengambil bejana untuk berwudu untuk sholat malam. Fadkhala asba'ahu, kemudian dia memasukkan jarinya fi udunil qadahi, di telinga bejana. Wa qa'ada yatafakkaru, dan kemudian dia duduk berfikir hatta tala'al fajr, sampai terbit fajar. Enggak jadi salat malam, berfikir. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya fi dzalika, dalam hal itu, faqala, dia berkata, adkhaltu asba'i, aku memasukkan jariku fi udunil qadahi, di telinga bejana. Fatadakkartu, maka aku ingat firman Allah Ta'ala, idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil, ketika belenggu-belenggu di leher-leher mereka dan rantai-rantai. Ingat itu sampai enggak bisa sholat ya, Masya Allah. Wa dzakartu kaifa atalaqqal ghil, dan aku ingat bagaimana aku akan berjumpa dengan belenggu. Wa bakaitu laili fi dzalika ajma, dan tersisa malamku dalam hal itu semuanya. Jadi hanya berpikir, memikirkan ayat sampai tidak bisa sholat. Wa marra ahadus salaf, dan berlalu ya, ini contoh perbuatan sebagian salaf ya. Tentu saja yang terbaik adalah teladan Nabi ya. Nabi tadi berpikir ayat, tapi Nabi juga sholat. Jadi enggak cuma mikir doang. Wa marra ahdus salaf, dan berlalu salah seorang salaf ala tanur khabbasin, melewati tanur. Tanur itu alat pemanggang roti yang bawahnya lebar, atasnya kecil gitu. Jadi nanti roti dimasukin ke situ, ditempelin di dinding-dindingnya. Tanur khobbas, khobbas itu tukang roti. Jadi di tanurnya tukang roti. Fawaqafa, kemudian dia berhenti, yanduru finnari, dan melihat pada api allati fitanur, yang ada pada tanur itu. Tsumma ja'alat dumu'uhu tanhamir, kemudian mulailah air matanya meleleh, mengalir. Tanhamir ini mengalir deras itu, munhamir. Bima'in munhamir itu deras, hujan deras. Wa baka,
bukaan haron, dan menangis dengan tangisan yang panas, maksudnya nangisnya kuat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, malaka, kenapa kamu? Qala dzakartun nar, aku ingat neraka. Begitu mudahnya mereka menangis ingat neraka ya, Masya Allah. Abu Hanifah juga pernah suatu ketika melihat ada api dinyalakan, dia langsung pingsan. Ketika siuman ditanya, kenapa pingsan? Aku melihat api dan aku ingat neraka. Coba lihat, begitu mudahnya orang dulu ingat neraka dan kemudian ketakutan. Abu Hanifah juga pernah negur anak kecil, jangan lari-lari, nanti jatuh. Anak kecilnya menimpali, wahai imam, kalau saya jatuh saya sendiri yang sakit, tapi kalau engkau yang jatuh, umat jatuh semua. Akhirnya apa? Menangis gara-gara itu, bukan kurang ajar kamu gitu. Menangis. Nasihat dari anak kecil, walaupun ini kurang ajar sebenarnya kepada imam berani begitu gitu. Tapi begitulah orang dulu, lembut hatinya. Istilahnya dicemooh anak kecil saja menangis gitu. Dan begitulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anna Arabiyan, dan diriwayatkan bahwa ada beberapa orang Badui kana yasiru ala jamalin lahu, berjalan di atas ontanya, seorang Badui ya, di atas ontanya. Fakharul jamal, tiba-tiba ontanya tersungkur, mayitan, mati ya, seketika. Fanazalal a'rabi anhu, kemudian orang Badui itu turun dari ontanya, ya udah jatuh ya turun ya. Wa ja'ala yatufu bihi, kemudian dia mulai tawaf di sekeliling onta itu, maksudnya bingung dia. Wa yatafakkaru fi, dia muter-muter sambil mikir gitu, kenapa mati ini? Kok tiba-tiba gitu kan, matinya aneh, mendadak. Wa yaqulu, dia pun berkata, malaka la taqum, kenapa kamu enggak bangun gitu. Udah mati ditanya, malaka la tanba'its, kenapa kamu enggak bangkit? Hadi a'dha'uka kamilah, ini anggota badanmu masih lengkap. Wa jawarihuka salimah, badanmu juga sehat. Masya'nuka, kenapa kamu? Udah jelas mati ditanya ya. Udah jelas onta ditanya pula. Ini bukan karena saking pikunnya ya, tapi bingung. Malladhi kana yahmiluka, apa yang tadi kamu bawa kok sampai kamu kecapean begini? Malladhi kana yab'atsuka, apa yang membangkitkanmu? Malladhi sara'aka, apa yang telah membantingmu? Malladhi anil harakati mana'aka, apa yang dari gerakan menghalangimu? Tsumma tarakahu, kemudian dia tinggalkan untanya, wan sorofa, dan dia pergi, mutafakkiron, dan terus berpikir, fi sya'nihi, tentang perkaranya, muta'ajiban min amrihi, dia heran dengan kejadian itu. Masya Allah, cuma gara-gara begitu mikir gitu. Apa ini pelajaran yang bisa kita petik? Artinya orang Arabi yang tanpa sekolah, yang mereka biasa tidak terdidik ya, orang-orang yang ya orang kampung, orang udik, tapi mau berpikir gitu. Jadi itu menunjukkan apa? Keutamaan berpikir. Orang yang nggak sekolah aja bisa mikir, masa orang sekolah nggak mikir? Banyak orang punya gelar banyak itu tapi nggak mikir, nggak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang paling bermanfaat. Buktinya masih lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini orang-orang bodoh sebenarnya. Gelarnya banyak tapi bodoh. Naudzubillah min dzalik. Fadahalu salaf hadil ummah, inilah dia keadaan salaf umat ini. Fahalla kanu qudwatan lana wa uswah, maka kenapa mereka tidak menjadi teladan bagi kita dan panutan? Jadi layak kita untuk meniru mereka ya, bagaimana mereka hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatimah, penutup. Innal qalbal ladzi la yatafakkaru, hati yang tidak berpikir, wa la yatadabbaru, dan tidak bertadabbur. Tadabbur itu memikirkan ayat, itu biasanya ya, memikirkan teks, itu tadabbur. Kalau tafakur lebih luas dari itu, memikirkan alam, ini tafakur.
Kalau tadabbur kepada teks. Jadi hati yang tidak berfikir dan tidak tadabbur fi makhluqatillahi terhadap makhluk-makhluk Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya, laisa biqalbin, sebenarnya itu bukan hati. Terus apa? Segumpal darah doang. Wa tafakkur an-nafi', dan berfikir yang bermanfaat, innama huwa tafakkur al-mustabsir, dia adalah berfikir yang kemudian bisa melihat dengan basirah. Alladhi yuridu al-istifadah, yang ingin mengambil faedah. Amma man yatafakkaru, adapun orang yang berfikir fitil kal ayati, pada ayat-ayat itu, liyanala bidzalikal ilm, untuk sekedar meraih, dengan berfikir itu hanya sekedar meraih ilmu, faqat ilmu saja, wala yas'a li tahsilil amal, dan tidak berupaya untuk menghasilkan amal, min ba'dihi, setelahnya, fahuwa dzalimun li nafsihi, maka itu hakikatnya masih mendolimi diri sendiri. Jadi siapa yang melihat ayat, melihat hadis hanya untuk menyimpulkan ilmu saja, untuk istimbat saja, tapi tidak untuk beramal, itu orang masih mendolimi diri sendiri. Jadi tafakkur yang bermanfaat adalah tafakkur yang mendapatkan faedah, selain ilmu juga amal. Berkata Abul Atahiyah dalam syairnya, ini ra'aitu awaqibad dunya, sungguhnya aku melihat akibat-akibat dunia, fataraktu ma ahwa lima akhsha, maka aku tinggalkan apa yang aku inginkan karena apa yang aku takutkan. Fakartu fid dunya wa jiddatiha, aku memikirkan dunia dan kemuliaannya kalau ada. Faida jami'u jadidiha yabla, ternyata semua yang baru dari dunia ini usang. Wa balautu aktsara ahliha faida, kemudian aku menguji kebanyakan penduduk dunia, ternyata kullu mri'in fi sya'nihi yas'a, setiap orang dalam urusannya berusaha. Asma manaziliha wa arfa'uha, kedudukan dunia yang paling tinggi dan yang paling tinggi sama. Fil izzi aqrabuha minal mahwa, di dalam kemuliaan dan yang paling dekat dari hawa nafsu. Mazalatid dunya munaghasatan, dunia itu masih tercampur dengan hal yang merusak. Lam yakhlu sahibuha minal balwa, pemilik dunia tidak kosong dari bala. Takfu masawiha mahasinaha, keburukan mengikuti kebaikannya. La syai'a bainan na'i wal busyra, enggak ada apa-apa antara derita dengan kabar gembira. Walaqad marartu alal kuburi fama, sungguh aku telah melewati kuburan, maka tidak ada mayyastu bainal abdi wal maula, tidak bisa aku membedakan antara budak dengan tuan. Aturaka tahsi man ra'aita minal ahya'i summa ra'aitahum mauta, apakah kamu melihat dirimu menghitung orang yang kamu lihat dari orang-orang yang hidup, kemudian kamu melihat mereka mayit-mayit. Fa'alal insani an yudima tafakkur wa yutilahu, maka kewajiban manusia untuk senantiasa berfikir dan memperpanjangnya. Lianahu yusilu ila mardotillah, karena dia bisa mengantarkan kepada ridha Allah. Wan syirahu sadri, dan lapang dada, dan ini bahagia. Jadi berfikir itu sebab untuk meraih bahagia. Wasakinatul qalb, dan ketenangan hati. Sakinatil qalb. Wa yurithul khauf wal khasyah, berfikir juga mewariskan takut dan khasyah kepada Allah. Wa yurithul ilm, dan mewariskan ilmu, wal hikmah, hikmah pengamalan ilmu, penerapan ilmu, wal basirah, dan pandangan hati, wa yuhyil quluba, dan menghidupkan hati. Fadkur ma anta sairun ilaihi, maka ingatlah
apa yang kamu akan menuju kepadanya, haqqa dzikrihi, dengan sebenar-benar mengingatnya. Wa tafakkar fi ma madha, dan berfikirlah terhadap apa yang telah berlalu, min umrika, dari umurmu. Hal tasiku bihi, apakah kamu yakin dengannya? Wa tarju bihi najah, kamu berharap dengannya keselamatan dari adab Rabbmu. Am annaka satajidul masawi, apakah justru kamu akan mendapati keburukan-keburukan, wal uyub, dan aib-aib, allati takhsha biha roda wal halak, yang kamu takut darinya kehancuran dan kebinasaan. Wa iyyaka an takuna minal aminin, hati-hati kamu menjadi orang-orang yang merasa aman. Allahin, yang sia-sia. Al-mutmainnina, yang merasa tenang. Alladzina atba'u anfusahum hawaha, yang diri mereka mengikuti hawa nafsunya. Nas'alullah an yaj'alana minal ladzina yatafakkarun, kami mohon pada Allah agar menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang berfikir. Wa minal ladzina ya'qilun, dan termasuk orang-orang yang berakal. Wa minal ladzina yatadabbarun, dan termasuk orang-orang yang bertadabbur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah memberikan limpahan pahala kepada penulisnya, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala. Selesai. Mungkin ada pertanyaan? Insyaallah setelah ini kita lanjutkan dengan at-taqwa. Tinggal dicetak lagi. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.